Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat apem Jawa jadul berserat. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1200 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tape singkong. Berat tape setelah dibuang serat atau tengahnya, lalu tambahkan 320 gram gula pasir setara dengan 22 sendok makan, lalu aduk-aduk menggunakan tangan, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung beras setara dengan 50 sendok makan, dimasukkan setengah bagian dulu, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh tepung beras masuk dan tercampur rata seperti ini, masukkan 50 gram tepung tapioka setara dengan 5 sendok makan. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan ragi instannya masih baru. Setelah tercampur rata, masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah sebagian santan masuk, ini tekstur adonannya sudah mengental. Setelah mengental seperti ini, keplok-keplok menggunakan jari. Kita keplok-keplok sekitar 10 menit. Tujuan adonan dikeplok-keplok sekitar 10 menit supaya nanti kuenya ini berserat sempurna. Setelah 10 menit dikeplok-keplok menggunakan jari, ini muncul gelembung-gelembung udara, tandanya raginya bekerja dengan baik dan raginya aktif. Ini sudah selesai kita keplok-keplok. Selanjutnya masukkan sisa santan, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur dengan baik. Setelah seluruh santan masuk, ini adonannya sudah licin dan tercampur rata. Selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu istirahatkan adonan sekitar 90 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 90 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah berbuih atau berbusa. Lalu aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang. Setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk mengetes kepanasan cetakan, percikan air. Apabila ada bunyi ces seperti itu berarti sudah benar-benar panas. Lalu olesi cetakan menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian karena nanti pada saat dimasak atau dipanggang adonannya akan mengembang. Lalu tutup cetakan. Masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah sekitar 7 menit dimasak, ini kue apemnya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari. Apabila tidak ada adonan yang lengket di jari berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Supaya kue apemnya berserat sempurna, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, cetakannya sudah harus benar-benar panas dan dipanasinya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasak. Satu resep ini jadi 27 biji kue apem ya teman-teman. Nah, ini dia kue apem Jawa jadul berseratnya sudah jadi. Kue apem Jawa jadul ini buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper mantul,
super duper juara, super gurih, manisnya pas, teksturnya super duper empuk, lembut banget. Selain teksturnya yang super empuk dan lembut, kue ini bersarang sempurna. Supaya empuk dan lembutnya awet, setelah dingin langsung disimpan di dalam wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.